Ditinggal pergi oleh pemiliknya, sebuah rumah semi permanen di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Api dapat dijinakan setelah pemadam kebakaran menerjunkan 7 unit armadanya. Sebuah rumah semi permanen yang ditinggal pergi oleh pemiliknya di Jalan Traktor 3 Kelurahan Mangasa, Kota Makassar, Sulawesi Selatan Minggu malam tadi ludes terbakar. Kencangnya angin dan material rumah yang keseluruhan dari kayu membuat api cepat membakar seluruh ruangan berlantai 2 ini. Warga setempat pun terpaksa merusak pagar rumah yang terkunci agar petugas pemadam kebakaran bisa menjangkau titik api. 1 jam kemudian, api dapat dijinakan setelah 7 unit mobil damkar dikerahkan. Menurunkan 7 unit armada dari markas komando, 6 unit dari posko Malekeri 1 unit. Untuk kesulitannya saat upaya pemadaman seperti apa? Apakah akses atau bagaimana, Bang? Jadi untuk kesulitan kami, jalur menuju lokasi kebakaran sempit. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Diduga remblong, sebuah truk bermuatan semen menghantam sebuah ruko serta 2 kendaraan lain di Kota Padang, Sumatera Barat. 1 pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Satu pengendara sepeda motor yang berstatus pelajar ini tewas usai terlindas truk bermuatan 18 ton semen yang hilang kendali di daerah Pasar Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Warga dan petugas kepolisian langsung mengevakuasi korban dari bawah truk. Selain 2 sepeda motor dan sebuah mobil, truk yang diduga mengalami remblong juga menghantam sebuah bangunan ruko. Pas di Bengkelan ada rem, Bang. Oh, remnya belum. Itu dari arah mana mau ke mana, Bang? Dari arah Indarung ke Painan, Bang. Mau ke Painan. Muatannya apa, Bang? Semen, Bang. Semen. Berapa banyaknya, Bang? 36 sak. 36. Korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk diserahkan ke pihak keluarga. Sementara pengemudi truk diamankan petugas ke Mapolsek Lubak untuk menjalani pemeriksaan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak beton separator bus Transjakarta hingga terbalik. Kecelakaan ini berawal saat minibus mencoba menghindari sepeda motor yang tiba-tiba menyalip hingga minibus pun oleng. Inilah kondisi mobil minibus yang terbalik di jalur bus Transjakarta di Jalan Ahmad Yani Pulau Gadung, Jakarta Timur. Minibus ini terbalik usai menabrak beton pembatas busway. Usai kejadian, warga yang berada di lokasi langsung berupaya membalikan posisi minibus. Terlihat kondisi badan minibus rusak parah. Salah satu roda depan mobil hancur dan terlepas, sementara bagian bemper ringsek. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat minibus yang melaju dari arah Sunter menuju Cawang berusaha menghindari sepeda motor yang tiba-tiba saja menyalip. Minibus kemudian oleng hingga akhirnya menabrak beton pembatas bus Transjakarta dan terguling. Tadi kenapa, Bang? Penyebab, Bang? Ada sih, ditanya nabrak MCB 1 depan. Tapi yang satu kan MCB gimana, no? Tengah. Itu geser. Kalau untuk pramudinya sih, katanya cuma kaki doang, nggak luka. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pengemudi minibus hanya mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemberlakuan PPKM level 4 di ibu kota tak menyurutkan aksi balap liar yang digelar sejumlah remaja seperti yang terjadi di ruas Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat tadi malam. Pemberlakuan PPKM level 4 di ibu kota yang bertujuan membatasi aktivitas warga tak digubris oleh sejumlah remaja tanggung. Mereka nekat menggelar balap liar di ruas Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat malam tadi. Ironisnya, tak ada satupun petugas yang turun membubarkan balap liar. Padahal ruas jalan ini bisa dibilang berada di jantung ibu kota. Akibatnya aktivitas warga terganggu oleh aksi balap liar. Terutama balap liar ini diduga menjadi ajang judi. Tapi kan emang ini bukan warga sini, makanya kan semua portal ditutup. Oh, ini yang balapan ini warga sini bukan, Bang? Bukan. Bang, ini yang Abang tahu balapan ini pakai uang sih, Bang, taruhan, Bang? Wah, kurang tahu gitu. Makanya bukan orang sini semua soalnya. Nggak ada orang sini malah. Tapi yang Abang lihat ada taruhannya? Saya nggak pernah lihat, soalnya kan startnya itu di ujung.
Warga berharap petugas keamanan bertindak tegas membubarkan balap liar, karena selain rawan keributan dan kecelakaan, aksi ini beresiko menjadi penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Polisi amankan puluhan pelaku tarung bebas di jalanan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ironisnya, dari salah satu pelaku yang diamankan terdapat seorang selebgram Kota Angin Mamiri. Tidak kapok setelah sempat tertangkap pada aksi perdada, puluhan pelaku tarung bebas di jalanan Kota Makassar kembali tertangkap polisi. Mereka lantas digelandang ke Poskores Mapolda Sulawesi Selatan untuk diperiksa mendalam. Ironisnya, di antara puluhan pelaku terdapat seorang selebgram Kota Makassar. Ia berdalih ikut tarung jalanan karena penasaran. Pada masyarakat Kota Makassar dan juga sekitarnya, saya sangat bersalah melakukan hal-hal ini. Untuk teman-teman semua yang di luar sana, meskipun hanya penasaran atau hanya ingin iseng-iseng, ini tuh perbuatan kriminal. Jadi saya harap masyarakat tidak ikut serta untuk menonton ataupun hanya sekedar penasaran untuk datang di tempat tersebut. Saat ini polisi masih mendalami peran masing-masing pelaku yang aksinya sangat meresahkan warga. Kasus Makassar Strike Factor yang viral, jadi atensi dari pimpinan di Polda, kami langsung mengamankan pelaku. Ada berapa yang diamankan? Lebih kurang 28 orang yang kita amankan malam ini. Sebelumnya, aksi tarung jalanan menggegerkan warga Kota Makassar. Pertarungan ilegal bertajuk Makassar Street Fight ini viral di media sosial dan menampilkan pertarungan dua pemuda yang dikelilingi penonton bak film Hollywood. Tarung bebas ilegal ini digelar di lahan kosong, Jalan Ince Nurdin, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi telah menangkap sejumlah pelaku dan menjerat dengan pasal 18 KUHP terkait perkelahian tanding serta pasal 56 dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, 5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara terjaring razia narkoba di sebuah tempat hiburan. Salah satu yang terjaring razia adalah Ketua DPC P3 Labuan Batu Utara. Langsung dipecat dari keanggotaan partai. 5 anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Utara, Sumatera Utara bersama 4 rekannya dan 7 wanita dalam razia tempat hiburan karaoke di Jalan Seikopas Asahan, Sumatera Utara. Dari hasil tes urin, ke-5 anggota DPRD positif narkoba. Petugas juga mengamankan serpihan yang diduga pil ekstasi. Salah satu yang terjaring razia Ketua DPC P3 Labuan Batu Utara, Ali Borkat, langsung dipecat dari keanggotaan partai. Tentu sesuai dengan ADART partai bahwa setiap kader yang tersangkut kasus narkoba langsung dinonaktifkan atau diberhentikan dari keanggotaan partai. Maka dengan demikian DPP P3 memberikan sanksi tegas berupa pemecatan kepada Ketua DPC P3 Kabupaten Labuhan Batu Utara atau Labuhan. Seorang gadis di Pacitan, Jawa Timur meregang nyawa di tangan saudara tirinya. Pelaku nekat membunuh korban hanya karena cemburu korban memiliki kekasih. IM diamankan polisi setelah sempat kabur usai membunuh Dewi Sukma Anjani yang merupakan saudara tirinya. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan memukul kepala korban dengan batu hingga luka parah. Tak hanya itu, pelaku tega mencabuli korban yang tengah sekarat. Untuk menutupi jejak, pelaku akhirnya mencekik korban hingga tewas dan membuang jenazah korban di hutan. Ironisnya, aksi keji pelaku dipicu perasaan cemburu menyaksikan korban memiliki kekasih. Itu kamu pukul pakai apa itu? Batu, Pak. Terus habis pukul pakai batu? Saya pastiin kalau udah mati ada gunung itu, ke tangan cekek gitu. Terus? Saya tekan-tekan lehernya. Setelah itu setelah saya pelecehan, saya tinggal kabur, Pak. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk baju korban dan sejumlah uang.
Namun rasa cintanya juga memang sudah dalam. Dipinjamlah handphone si korban. Dilihat di handphone tersebut ada status, si korban ini memasang status foto lelaki yang dianggapnya pacar. Karena rasa cemburu langsung marah, memaki-maki korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 atau pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana seumur hidup. Sebelumnya, petugas gabungan mengevakuasi jenazah gadis berusia 20 tahun yang diduga menjadi korban pembunuhan. Jenazah korban ditemukan di hutan sekitar Pantai Patokowang, Pacitan, Jawa Timur. Sulitnya lokasi menyebabkan evakuasi jenazah terhambat. Saat diotopsi, pada jenazah ditemukan luka bekas penganiayaan yang menguatkan korban kritik. Saat diotopsi, pada jenazah ditemukan luka bekas penganiayaan yang menguatkan dugaan korban tewas dibunuh. Setelah diotopsi, keluarga langsung memakamkan jenazah korban. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Seorang remaja di Probolinggo, Jawa Timur tewas tercebur jurang sedalam 45 meter. Korban diduga terpeleset saat berburu spot foto bersama teman-temannya. Warga, polisi, dan TNI mengevakuasi seorang remaja yang tewas usai terjatuh dari atas tebing setinggi 45 meter di Probolinggo, Jawa Timur. Diduga korban terpeleset saat berburu spot foto bersama 2 teman lainnya. Jasad Diko Ismi Arjunatama, umur 21 tahun, warga Mangunharjo berhasil ditemukan di dasar air terjun Ngepung. Kawasan wisata air terjun Ngepung ini sangat berbahaya, selain licin dan terjal juga rawan longsor. Selama pandemi, kawasan wisata ini pun ditutup sementara. Jasad korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun atas kesepakatan keluarga, jasad tidak diautopsi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang remaja pria ditemukan tewas di saluran air. Diduga remaja ini korban perampokan dan pembunuhan karena telepon genggam korban hilang dan ada luka penganiayaan di tubuh korban. Seorang remaja pria ditemukan tewas di saluran air di Kampung Karanggetak, Desa Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas kepolisian dari Polsek Tambelang bersama petugas dari Polres Metro Bekasi mengidentifikasi korban yang diketahui bernama Muhammad Saman Padilla, remaja 18 tahun. Jasad korban ditemukan tidak jauh dari rumahnya. Diduga remaja ini menjadi korban perampokan dan pembunuhan. Pasalnya handphone korban tidak ditemukan di lokasi, sementara STNK dan dompet korban masih ada. Korban juga terluka di mata dan memar di kepala belakang. Ibu korban pun histeris saat mengetahui bahwa anaknya tewas diduga menjadi korban pembunuhan. Menurut Camat Sukawangi, Parno Martono, korban pada malam hari sebelumnya berpamitan akan ke rumah ayahnya. Saat itu korban dijemput oleh temannya yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya. Itu mau ke bapaknya, karena orang tuanya tuh udah pisah, udah lama gitu kan. Dan mereka itu setiap minggu selalu datang ke bapaknya minta uang gitu. Dia dijemput sama seseorang, tuh temennya, nggak tahu siapa gitu, motornya disimpan di rumahnya, dia berangkat sama temennya. Luka dah di tubuh korban. Untuk identifikasi ditemukan luka-luka di pelipis sebelah kanan, luka. Untuk luka lainnya tidak ada. Berarti ada dugaan korban pembunuhan gitu. Untuk dugaan pembunuhan belum, yang jelas ditemukan luka di pelipis jatuh ke got. Kasus kematian Saman Padilla kini ditangani Polsek Tambelang dan Mapolres Metro Bekasi. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diautopsi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kasus COVID-19 menurun, 120 perwira TNI yang bertugas sebagai nakas di RSDC Wisma Atlet dilepas tugas. iNews yang akan kembali bersama rekan saya, Fandi Hasib, sesaat lagi.